Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi yaitu Perkembangan e-commerce dan e-bisnis di Indonesia, tantangan dan pola dengan perusahaan Blibli. dengan beranggotakan yaitu saya Diazar Fadila. Saya Dionisia Januari. Saya Aisyah Faliza. Baik, sesi selanjutnya ada video penjelasan materi dari kelompok kami, yaitu Di sini yang pertama saya akan membahas tentang abstrak, yaitu ada perkembangan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan signifikan di sektor perdagangan Indonesia. Dalam konteks ini, e-commerce dan e-bisnis memainkan peran viral sebagai pendorong utama bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi digital. Salah satu pemain utama di industri e-commerce Indonesia, PT Blibli menghadapi beberapa tantangan serta memanfaatkan peluang yang muncul di tengah dinamika pasar digital yang terus berkembang. Maka, bertujuan mengeksplorasi sejauh mana perkembangan e-commerce dan e-bisnis di Indonesia, serta menggali tantangan dan peluang dihadapi oleh PT Blibli dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pusaka dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil analisis, merupakan terdapat tantangan seperti kompetitif yang semakin intens, perubahan pola perilaku konsumen, serta perubahan regulasi pemerintah. Namun, terdapat banyak peluang yang dapat dimanfaatkan seperti digitalisasi UMKM, pengembangan inovasi teknologi, dan peluang kemitraan strategis. Penerapan ini juga memberikan rekomendasi terkait perubahan strategi aktif kolaboratif bagi PT Blibli untuk unggul dalam menghadapi persaingan yang semakin intens dalam konteks di era digital. Bisnis atau bisnis berbasis teknologi digital yang kini menjadi fondasi utama dalam pembangunan ekonomi digital, termasuk di Indonesia. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, memiliki potensi dalam pengembangan ekosistem digital. Berdasarkan Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia atau APJII, pada tahun 2023, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai dari 215 juta jiwa atau sekitar 78% dari total populasi. Capaian ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu pasar digital terbesar di kawasan Asia Tenggara. Pertumbuhan kelas menengah, tingginya presentasi smartphone, serta pergeseran gaya hidup masyarakat ke arah digital turut mendorong perkembangan sektor e-commerce dan e-bisnis secara dinamis dan progresif. Secara konseptual, e-commerce mengacu pada kegiatan jual beli produk atau jasa platform elektronik, khususnya internet yang memungkinkan interaksi bisnis di wilayah tanpa batas geografis. Sementara itu, e-bisnis memiliki cangkupan yang lebih luas, yakni meliputi pemanfaatan teknologi digital dalam seluruh rantaian proses bisnis, mulai dari pemasaran, manajemen rantai pasok, layanan pelanggan, pengolahan data, hingga pengambilan keputusan strategis berbasis teknologi informasi. Sementara itu, e-bisnis atau berbasis teknologi digital yang kini menjadi fondasi utama dalam perkembangan ekonomi digital global, termasuk di Indonesia. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, memiliki potensi besar dalam pengembangan ekosistem digital. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia atau APJJI, pada 2023, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 255 jiwa atau sekitar 78% dari total populasi. Capaian ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu pasar digital di kawasan Asia Tenggara. Pertumbuhan kelas menengah, tinggi presentasi smartphone, serta pergeseran gaya hidup masyarakat ke arah digital mendorong perkembangan sektor e-commerce dan e-bisnis secara dinamis dan progresif. Secara konseptual, e-commerce mengacu pada kegiatan jual beli produk atau jasa melalui platform elektronik, khususnya internet, sementara itu, e-bisnis memiliki cangkupan yang lebih luas, yakni meliputi pemanfaatan teknologi digital dalam seluruh rantaian proses bisnis, mulai pemasaran, manajemen rantai pasok, layanan pelanggan, pengolahan data, hingga pengambilan keputusan strategis berbasis teknologi informasi. Di Indonesia, perkembangan ini membuka peluang signifikan tidak hanya bagi perusahaan-perusahaan besar, tetapi juga pelaku usaha mikro dapat mengembangkan diri menjadi kekuatan digital nasional melalui pendekatan inovatif dan berkelanjutan. Dan selanjutnya, banyak bisnis kecil juga mencari e-dagang untuk kebutuhan bisnis mereka sendiri, seperti komputer dan teknologi kantor, peralatan dan perlengkapan modal, perabotan kantor,
inventaris untuk penjualan daring, atau barang terkait bisnis lainnya. Hal ini tidak mengherankan mengingat meluasnya penggunaan internet untuk transaksi bisnis dalam berbagai bentuk dan ukuran. Keputusan untuk terlibat dalam e-commerce merupakan keputusan penting. Keuntungannya jelas, biaya bisnis yang lebih rendah, aksesibilitas 24/7 di mana saja, potensi layanan pelanggan yang lebih baik, kemampuan untuk memperkenalkan produk khusus, kemampuan untuk menjangkau pasar global secara lebih setara dengan perusahaan yang lebih besar, sehingga memungkinkan kustomisasi massal dan loyalitas pelanggan yang lebih besar. Namun ada juga risikonya, masalah internet, masalah situs web, pelanggaran keamanan dan privasi, pencurian kekayaan intelektual, tanggung jawab hukum, kegagalan produk dan atau layanan, penipuan pelanggan, dan ketidakpuasan pelanggan hanyalah beberapa dari risikonya. Oleh karena itu, pilihan model bisnis e-commerce harus dibuat dengan hati-hati. Setiap model akan memiliki implikasi yang berbeda dalam hal perencanaan dan strategi bisnis. Oke, selanjutnya adalah pembahasan perkembangan e-commerce dan e-business di Indonesia sangat pesat, ditandai dengan pertumbuhan jumlah pengguna dan transaksi yang signifikan. PT Blibli sebagai salah satu pemain e-commerce lokal terkemuka menghadapi tantangan dalam persaingan yang ketat dan perlu berinovasi untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi pasar. Peluang yang ada meliputi pertumbuhan pasar digital yang terus meningkat, ekspansi ke pasar B2B, dan meningkatkan layanan untuk pelanggan. Tantangan yang dihadapi yaitu persaingan yang ketat. Pasar e-commerce di Indonesia sangat kompetitif dengan banyak pemain lokal dan internasional yang menawarkan berbagai produk dan layanan. Perubahan perilaku konsumen memiliki harapan yang semakin tinggi, termasuk layanan pelanggan yang lebih baik, pengiriman yang lebih cepat, dan pengalaman berbelanja yang lebih personal. Infrastruktur dan logistik, yaitu peningkatan kualitas infrastruktur internet dan logistik pengiriman sangat penting untuk mendukung pertumbuhan e-commerce. Perubahan regulasi, yaitu pemerintahan terus melakukan penataan dan pengaturan pada sektor e-commerce, sehingga pelaku bisnis perlu beradaptasi dengan perubahan regulasi. Kesadaran konsumen, yaitu meningkatkan kesadaran konsumen tentang keamanan dan perlindungan data dalam transaksi online adalah hal yang penting. Pertama, peluang yang ada, yaitu pertumbuhan pasar digital. Jumlah pengguna internet dan e-commerce terus meningkat, memberikan peluang bagi pelaku bisnis untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Ekspansi ke pasar B2B, Blibli telah meluncurkan Blibli for Business yang menunjukkan potensi pertumbuhan pasar B2B, inovasi produk dan layanan. Peluang untuk menciptakan inovasi dalam pemasaran, logistik, pengiriman, metode pembayaran, dan proses pengembalian produk. Akses pasar yang lebih luas, yaitu e-commerce memberikan akses bagi UMKM untuk memasarkan produk mereka ke pasar yang lebih luas. Peningkatan layanan pelanggan, Blibli dalam fokus pada peningkatan layanan pelanggan seperti personalisasi pengalaman berbelanja, dukungan teknis yang lebih baik, dan program loyalitas. PT Blibli dan strategi ke depan untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang. PT Blibli perlu mengembangkan ke ekosistem e-commerce. Blibli dapat meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk menyediakan logistik, vendor, dan lembaga keuangan. Inovasi teknologi, mengembangkan teknologi yang lebih canggih untuk meningkatkan pengalaman berbelanja seperti AI, Big Data, dan blockchain. Peningkatkan layanan pelanggan, memberikan layanan pelanggan yang lebih personal, responsif, dan terpercaya. Pengembangan produk unggulan, membangun merek produk unggulan yang memiliki nilai tambah bagi pelanggan.
kolaborasi dengan UMKM, memberikan dukungan dan kesempatan bagi UMKM untuk memasarkan produk mereka melalui platform. Blibli perlu pertumbuhan konsumen digital. Laporan ekonomi saya 2023 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah pengguna aktif yang terus bertambah setiap tahun. Hal ini menunjukkan potensi pasar yang masih sangat luas, terutama dari kelompok usia produktif dan kelas menengah yang terus tumbuh. Blibli dapat memanfaatkan tren ini dengan meningkatkan pengalaman pengguna, memperkuat layanan pelanggan, dan menyediakan berbagai metode pembayaran yang inklusif dan ramah pengguna. B. Peluang ekspansi segmen bisnis B2B dan B2G. Selain pasar retail B2C, Blibli juga memiliki peluang besar untuk memperluas bisnis ke segmen B2B. Melalui layanan Blibli for Business, perusahaan dapat menyediakan platform pengadaan barang dan jasa untuk pelaku usaha peserta institusi pemerintah dengan pendekatan digital. Ini merupakan strategi diversifikasi yang dapat meningkatkan sumber pendapatan dan memperluas pasar di luar konsumen individual. C. Dukungan regulasi pemerintah. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen dalam mendorong ekonomi digital melalui kebijakan seperti program UMKM Go Digital, pemangkasan pajak untuk startup, serta pengembangan kawasan ekonomi digital. Blibli dapat memanfaatkan inisiatif untuk memperluas jangkauan ke segmen pelaku usaha mikro dan kecil sekaligus memperkuat posisi sebagai platform yang mendukung digitalisasi ekonomi nasional. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, industri e-commerce di Indonesia juga menyimpan peluang besar yang dapat dimanfaatkan oleh PT Blibli. Beberapa tren positif menunjukkan adanya provinsi pertumbuhan yang signifikan, terutama jika perusahaan mampu menyesuaikan strategi dengan perubahan perilaku konsumen, perkembangan teknologi, serta dukungan regulasi pemerintah. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Perkembangan industri e-commerce dan e-bisnis di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat menjanjikan didorong oleh penetrasi internet yang semakin luas, pertumbuhan konsumen digital, serta dukungan regulasi pemerintah. Namun, di balik peluang tersebut terdapat berbagai tantangan signifikan yang harus dihadapi oleh pelaku industri, termasuk PT Blibli. Tantangan tersebut antara lain adalah persaingan yang semakin ketat, keterbatasan infrastruktur logistik, rendahnya literasi digital, isu keamanan data, biaya akuisisi pelanggan yang tinggi, ketidakpastian regulasi, dan rendahnya loyalitas konsumen. Meski demikian, PT Blibli memiliki sejumlah keunggulan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi tantangan tersebut, seperti sinergi dalam ekosistem digital, ekspansi ke pasar B2B dan B2G, serta adopsi teknologi yang lebih canggih untuk otomatisasi dan analitik data. Kedepan, keberhasilan PT Blibli sangat bergantung pada kemampuan dalam beradaptasi secara strategis terhadap pasar dan perilaku konsumen, serta membangun kepercayaan yang kuat melalui layanan yang berkualitas dan inovatif. Oleh karena itu, strategi penguatan infrastruktur, peningkatan pengalaman pelanggan, pemanfaatan teknologi digital secara optimal, dan pendekatan kolaboratif dengan pemerintah serta pelaku UMKM menjadi kunci utama dalam mempertahankan daya saing dan keberlanjutan bisnis Blibli di tengah ekosistem e-commerce Indonesia yang dinamis. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.